warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru CGP yang hebat. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas presentasi nilai-nilai guru penggerak dari modul 1.2.A.5 kegiatan ruang kolaborasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Bapak Dwi Kurnia Saputro SPD, Ibu Heti Erwati SPD MPD, Ibu Sri Pujiati SPD, dan saya sendiri Nuratri Madiu Asmorjati Eskom. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami tentang nilai dari guru penggerak dari masing-masing di kelompok kami, mungkin kami akan membahas terlebih dahulu beberapa nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Berarti di sini bisa menempatkan diri seandainya guru menjadi murid, respek pada murid, tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Keberpihakan pendidik harus selalu pada kebenaran, memfasilitasi bakat, minat, cita-cita anak sejauh yang dia inginkan, asalkan itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Anak juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kebenaran atas nama bakat, minat, dan cita-cita. Kemudian nilai yang berikutnya adalah mandiri. Nilai mandiri ini bisa diartikan sebagai sebuah kesiapan atau kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan pengambilan inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Nilai yang berikutnya adalah reflektif. Reflektif di sini dapat diartikan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Nilai yang berikutnya adalah inovatif. Kata kunci inovatif di sini adalah kreatif, ada ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Contohnya, misalkan seorang guru penggerak itu menemukan cara baru untuk diterapkan, sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Kemudian nilai yang lainnya adalah kolaboratif. Di sini kolaboratif itu dapat diartikan suatu sikap saling ketergantungan secara positif yang dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Yang berikutnya, setelah kami melakukan diskusi bersama dengan anggota kelompok kami, terdapat bahwa ada beberapa nilai yang menonjol yang dimiliki oleh beberapa anggota di kelompok kami. Yang pertama, nilai berpihak pada murid yang dimiliki oleh Ibu Sri Pujiati. Di sini beliau menyampaikan bahwa beliau menuntun anak bukan menuntut, juga mengajak anak untuk belajar dengan media pembelajaran menggunakan IT dan permainan, karena dunia anak adalah bermain. Yang berikutnya yang menonjol dari nilai guru penggerak dari salah seorang dari anggota kelompok kami adalah nilai kolaborasi dari Ibu Heti Erwati. Yang di sini beliau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memperbaiki atau merefleksi komponen pembelajaran selama ini yang telah dilakukan, mulai dari pembuatan RPP yang terlihat simpel tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam RPP. Yang berikutnya adalah nilai inovatif yang dimiliki oleh salah seorang rekan di antara kelompok kami, yaitu Bapak Dwi Kurnia Saputro, yaitu yang beliau menerapkan nilai inovatif dalam pembelajaran dengan model pembelajaran discovery based learning, yang di sini beliau dalam pembelajaran sejarahnya itu mengajak siswa untuk melakukan penelitian sejarah bangunan cagar budaya dari perencanaan hingga pelaporan hasil penelitian.
menerapkan nilai inovatif. Nilai yang lainnya yang dimiliki oleh salah seorang dari kelompok kami yaitu nilai inovatif oleh saya sendiri, yang di sini menerapkan nilai inovatif pada mata pelajaran DPK TJKT, kegiatan simulasi proyek kewirausahaan elemen job profile dan teknopreneur bidang TJKT. Yang di sini siswa membuat proyek gantungan kunci sesuai desain logo kejuruan yang siswa buat sendiri. Dari beberapa nilai guru penggerak yang telah kami bahas di depan, kelompok kami telah menyepakati satu nilai yang menonjol dari kelompok kami yaitu nilai inovatif. Karena menurut kami nilai inovatif ini mampu mencakup nilai-nilai yang lain seperti kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid dan juga reflektif. Dari nilai inovatif tersebut, kami mencoba membuat rancangan pembelajaran inovatif. Di sini, tahap pertama adalah persiapan. Di tahap persiapan ini, seorang guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian menyampaikan proyek yang akan dibuat oleh siswa, lalu mengkoordinir siswa. Di sini, guru membagi siswa ke dalam 4 anggota. Dalam satu kelompok itu ada 4 anggota. Lalu, guru di sini menjelaskan langkah kerjanya. Kemudian, siswa melaksanakan proyek dan guru membimbing kegiatan. Untuk membuat rancangan pembelajaran inovatif diperlukan beberapa alat dan bahan yang digunakan. Di sini alatnya adalah smartphone yang di dalamnya ada software Canva, lalu ada laptop, printer, gunting dan juga ada alat pressbook atau yang biasa disebut dengan molding. Kemudian untuk bahannya di sini menggunakan kertas, gantungan kunci dan mika, lalu ada juga piringan seng yang bulat yang digunakan untuk gantungan kuncinya. Jadi ini sengnya dimasukkan dulu. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Gambarnya itu menghadapnya ke sini, ya, menghadapnya ke sini. Kayak gini ya Bu. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Kanan sama kiri, ini namanya molding. Ini yang alat buat nge-press print. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Habis itu baru mikanya. Udah masuk. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Ada nggak? Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Nih, perhatikan gantungannya dimasukkan posisinya begini ya. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Ya kan ngadepnya nanti yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Lupa gimana ya? Bener kayak gini. Karena nanti ininya kan nempel di atasnya sini. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran masukin ke lubang inovatif. Sini. Terus ini kan kayak gini ya. Yang Ini berikutnya dipepetnya ke sini. adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Ya, ininya mepet ke sini. Iya. Situ geser ke kiri lagi. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Jadi lagi. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja kegiatan perancangan pembelajaran inovatif. Di sini dia gambarnya kan masih miring. Kita putar sedikit. Oh, bisa diputar tapi. Yang berikutnya adalah penjelasan dari langkah kerja. Di berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Di sini siswa membuat desain logo. Kemudian desain tersebut dimasukkan ke laptop lalu untuk dicetak. Kemudian siswa mulai memproses menggunakan alat press pin namanya molding. Kemudian berikutnya ini adalah hasil dari karya anak-anak yang sudah jadi.
Hasil dari pembelajaran inovatif ini adalah siswa sangat antusias untuk belajar, pembelajaran mereka menjadi menyenangkan, tidak membosankan, dan sangat berkesan bagi siswa. Inti dari pembelajarannya pun dapat diterima oleh siswa. Jadi teknologi dalam genggaman mereka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kewirausahaan. Dari pemaparan presentasi di atas, diperoleh beberapa pertanyaan dari kelompok lain di kelas kami. Yang pertama yang menanyakan tindak lanjut hasil proyek siswa. Di sini bahwa untuk tingkat SMA atau SMK pada pembelajaran inovatif bisa digunakan untuk kegiatan kewirausahaan yang dijual di toko yang dikelola oleh murid baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian pertanyaan yang lainnya yang menanyakan bentuk pembelajaran inovatif yang lain, yaitu di sini bentuk pembelajaran inovatif lainnya adalah membuat telur asin pada kegiatan T5 untuk kegiatan bazar. Lalu kegiatan lainnya adalah membuat pot bunga yang dibuat dan didesain oleh siswa, kemudian dipajang di depan teras kelas atau di taman sekolah. Selain itu, dapat pula untuk kegiatan bazar atau pameran sebagai promosi sekolah yang targetnya adalah sekolah terdekat. Nah, demikian tadi presentasi dari kegiatan Ruang Kolaborasi 1.2.A.5 tentang nilai peran guru penggerak dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.